Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya di channel Lintas Bevlog Nusantara. Ini saya akan memperlihatkan ketika saya memberi atau saya mendekati kolam-kolam saya, ikan-ikan sudah mendekat, Om Bos. Tandanya dia nyaman di lingkungannya. Dia nyaman di lingkungannya. Coba kita lihat nafsu makannya. Nah, ini dia sampai bertumpuk-tumpuk. Kalau ini saya sudah kasih makan tadi pagi sekitar 3 jam yang lalu ya. Nah, ikan lapar terus. Ya, kita bisa memenuhi atau membuat ikan-ikan nyaman di lingkungannya sendiri, maka dia akan terjaga mulai dari nafsu makannya, kesehatan ikan, semuanya akan terjaga. Jadi perlu Om Bos pahami bahwa dalam budidaya itu bukan hanya sekedar memberi makan ikan, kita perlu menjaga kualitas air kita. Maka kita wajib memperhatikan kondisi air seperti pH. pH itu di kisaran 7 sampai 8 itu ikan suka, ikan senang. Lebih atau kurang dari itu, di bawah 7 atau lebih dari 8, maka ikan kurang nafsu makan. Nah, yang kedua, oksigen. Karena kita memakai tebar padat, sebenarnya kolam ini di D4 ini maksimal di 200 ekor kalau hitungan saya, Om. 200 ekor. Nah, dengan bantuan teknologi kita pakai tebar padat itu sampai 1200 ekor. Dengan bantuan teknologi seperti mesin aerator. Jadi jangan sampai ikan-ikan kita itu kekurangan oksigen. Ikan akan mengukur dirinya sendiri. Setelah ikan makan, dia akan membutuhkan 2 sampai 3 kali lipat oksigen. Makanya ketika ikan yang kekenyangan biasanya dia naik mangap-mangap mengelilingi titik aerasi karena dia butuh bernapas, dia butuh oksigen yang banyak. Seperti halnya manusia, ketika kekenyangan pasti dia akan ngos-ngosan. Nah, tapi ketika ikan sudah makan kenyang, sekenyang-kenyangnya, dan ikan berada di dasar, tidak kelihatan di atas, ada di permukaan air, berarti ikan-ikan kita itu cukup untuk kebutuhan oksigennya. Nah, terus yang kedua, suhu semakin tinggi suhunya, maka ikan-ikan kita lebih ganas makannya, nafsunya semakin tinggi. Kemudian apa lagi ya, nitrit. Nitrit Anda harus mengecek nitrit. Saya memakaikan bakteri untuk mengurai nitritnya. Dengan Bacillus saja itu dia hanya mengurai amoniak dan kotoran lainnya. Kadang-kadang Bacillus ini dia tidak bisa mengurai kotoran sampai semua berubah menjadi nitrat. Kadang-kadang masih ada nitrit yang tersisa. Akhirnya itu sedangkan nitrit ini dia larut berupa gas, dia seperti gas larut ke dalam air. Dia tidak bisa kelihatan, tidak bisa juga kita raba secara visual, tidak bisa. Harus mengecek memakai kertas lakmus. Nah, kalau nitritnya tinggi, kadang-kadang ikan juga makan sedikit sudah mengelilingi titik aerasi. Itu dia, Om Bos. Jadi nitrit itu kalau bisa di angka 0. Kalau bisa di angka 0. Nitrit di angka 5 dengan aerasi dan tebar padat itu sudah cukup berbahaya. Ikan sudah tidak mau makan, naik di angka 10, 40 itu sudah terjadi kematian. Bahkan bisa terjadi kematian massal, Om Bos. Jika kita tidak memperhatikan level nitritnya. Jadi sekali lagi bahwa untuk mencegah tingginya nitrit,
saya memakaikan bakteri nitrifikasi yang mengandung nitrobakter dan nitrosomonas yang merubah nitrit menjadi nitrat, dari bakteri jahat berubah menjadi bakteri baik. Oke Bos, nanti saya coba tulis di deskripsinya apa-apa saja yang mempengaruhi ikan tidak nafsu makan, dan apa saja yang membuat ikan sangat nafsu ketika diberi makan dan lapar terus. Silakan diikuti terus channelnya, silakan di subscribe dan jangan lupa dibagikan. Yang mau bertanya silakan bertanya di kolom komentar Om Bos. Nanti saya coba buat grup WA khusus untuk para pemula. Dan saya akan membimbing sesuai dengan pengalaman saya Om Bos. Terima kasih. Sekali lagi jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis bosku. Oke. Sampai jumpa lagi. Salam lintas vlog Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.